What's the name for the alcohol here for breakfast? Hai guys, selamat pagi. Nah, ini kita lagi mau ngambil makan pagi. Kebetulan hotelnya kita ini ngasih makan pagi juga. Jadi kita sekali bayar untuk kamar dan untuk makan paginya. Dan ini makan paginya American banget. Jadi kalian bisa lihat kalau di Amerika makan pagi itu makan apa sih? Oke guys, nih jadi wafelnya kan udah jadi. Nah terus nih kita pakai breakfast syrup. Aku beli yang sugar free. Ini breakfast syrup nih basically manis, terus udah terbuat dari maple. What's maple syrup made of, babe? Maple, the sap of a maple tree. Sap of a maple tree. Nanti aku taruh bahasa Indonesianya apa. Now it's ready to eat. Oke, jadi untuk kalian yang pasti nanya waffle itu buat dari apa, jadi waffle ini namanya waffle. Waffle ini terbuat dari sebenarnya cuma adonan tepung sama telur. That's it. Cuma sebenarnya waffle ini rasanya kalau tanpa sirupnya tuh rasanya tuh nggak ada rasa apa-apa. Jadi makanya mesti pakai sirup dan sirupnya tuh manis gitu. Aku kasih lihat kalian dalamnya. Jadi dalamnya nggak ada apa-apa, cuma adonan doang. Jadi waffle ini kalau tanpa sirup rasanya nggak ada apa-apa, tapi crispy. Karena kan tadi seperti kalian lihat langsung selesai dibuat, langsung diambil kan. Aku juga suka makan telur. Tapi karena kalau pas ada waffle aku suka makan waffle, karena kalau telur kan kita bisa bikin sendiri, telur lebih gampang dibikin gitu. Tapi kalau
waffle ini mesti ada alatnya tadi, dan aku nggak punya alatnya di rumah gitu. Jadi aku kalau traveling, kalau ada waffle aku pasti milihnya waffle. Nah kalau misalnya ada yang mau makan daging, itu biasa dagingnya tuh bacon atau sausage, jadi dua-duanya itu daging babi. Ada ham juga, ham itu juga babi juga. Ada restoran-restoran yang khusus jual makanan pagi, dan biasa kalau di restoran-restoran itu ada juga bisa tambahin ayam, jadi nggak perlu bacon atau sausage, tapi bisa tambahin ayam atau tambahin beef. Jadi aku honestly aku nggak suka bacon, aku nggak suka banget rasanya bacon, tapi aku sama sausage oke lah. Kalau minuman, kalau orang di sini makan pagi itu biasa minumannya tuh orange juice, susu, kayak kalau makan, apalagi kalau makan cereal gitu mesti pakai susu, atau teh hangat atau kopi. Itu kalau misalnya kita ke restoran-restoran yang khusus untuk breakfast, untuk makan pagi, kita yang udah 21 tahun ke atas, kita juga bisa order alkohol. Biasa orang kebanyakan belinya mimosa. Jadi mimosa itu orange juice plus champagne. Nah terus ada juga namanya Bloody Mary, dan Bloody Mary itu biasanya tomato juice sama vodka, itu sama apapun yang kalian mau tambahin. Aku pernah lihat Bloody Mary sama bacon, ditambahin celery gitu. Jadi alkoholnya itu lebih savory. Cuma kalau aku sih, aku pernah nyobanya mimosa dulu banget ya, kayak waktu masih 21-22 tahun gitu. Aku pernah nyoba mimosa dan itu emang enak banget. Cuma kan aku sekarang udah nggak minum alkohol lagi, karena aku ada mah kronis kan. Dan terus juga aku nggak bisa minum orange juice lagi juga karena mahnya, dan aku juga nggak bisa minum kopi lagi juga karena mah aku. Jadi sekarang aku kalau pagi-pagi biasanya minum teh doang, dan itu pun biasanya teh kalau perut aku lagi bergas gitu, aku cuma ambil air panas doang, habis itu aku taruhin teh aku sendiri. Karena ini aku udah bikin minuman aku sendiri. Ini isinya udah ada tehnya. Nah teh yang aku suka minum ini by the way, ini bukan sponsor beneran. Ini aku minum ini tehnya teh Lipton, namanya Soothe Your Tummy Tea. Dan ini emang bagus untuk perut karena ada isinya tuh ada ginger, ada peppermint, sama fennel. Dan itu tiga-tiganya itu bagus untuk perut. Dan ini nggak ada kafeinnya. Kalau teh biasa kayak teh hitam atau teh ijo gitu, yang biasa itu ada kafeinnya, cuma emang dikit kafeinnya, nggak sebanyak kopi, cuma tetap ada. Tapi kalau teh herbal kayak gini, ini nggak ada kafeinnya. Dan kalau untuk orang yang sakit mah, itu nggak boleh minum minuman yang ada kafeinnya, makanya nggak boleh minum kopi. Kalau minum teh biasa sih aku sebenarnya nggak apa-apa. Kalau perutnya lagi nggak ngadat, minum teh biasa nggak apa-apa. Cuma kalau perutnya lagi ngadat, aku biasanya nggak mau minum teh biasa. Sambil makan aku sambil cerita kali ya. Since kita lagi ngomongin makan pagi, aku cerita dulu waktu aku baru pindah ke Amerika itu gimana aku adjustmentnya makan pagi di Amerika. Karena kan waktu aku masih kecil sampai umur 10 tahun aku di Indonesia, dan actually di Indonesia tuh aku biasa nggak makan pagi atau jarang makan pagi, atau kalaupun makan pagi itu nggak banyak gitu. Dulu paling makannya telur, kayak telur setengah matang gitu, telur direbus setengah matang, terus sama paling minum kopi dikit gitu. Pas sesampainya di sini, aku pagi itu udah dibiasain makan pagi, karena kan kalau makan pagi itu kayak apa ya, kayak kasih ya, itu makanan kasih kita energy for the rest of the day gitu kan. Jadi kalau waktu sampai sini aku biasa makan pagi, cuma dulu tuh aku karena masih kecil aku dibiasain makan paginya tuh sereal, jadi sereal sama susu. Nah kalian tahu aja kalau di Indonesia susunya kan tuh tipe susu susu manis itu loh. Nah kalau yang kalengan gitu, kalau di sini susunya tuh nggak seperti itu. Di sini susunya nggak manis. Dan dulu sih waktu aku masih kecil aku masih bisa minum susu biasa, tapi yang reduce fat 2% gitu. Jadi fatnya itu, lemak di dalam susunya itu 2% lebih rendah daripada susu biasa gitu, daripada whole milk. Nah kalau di sini susu itu ada tipe-tipe beda-beda, itu makanya satu ada whole milk yang fatnya terus lemaknya tuh 100% ada di situ. Ada reduced fat milk, jadi lemaknya direndahin, dan itu bisa direndahin 1% atau direndahin 2%. Nah terus ada juga skim milk atau fat free milk, jadi yang benar-benar nggak ada lemaknya. Terus ada juga susu kedelai, itu namanya soy milk. Nah
Aku pernah nyobain skim milk sama fat free milk, nggak enak banget guys, rasanya kayak air banget. Aku dulu, supaya aku bilang, aku dikasih waktu masih kecil aku minumnya 2% reduced fat milk. Jadi aku nggak pernah minum yang susu yang whole milk yang 100% fat. Misalnya yang lemaknya 100% ada, itu aku nggak pernah minum yang seperti itu. Pas aku udah lebih besar, udah kayak actually like the last maybe 4 years gitu, kayak 4 tahunan terakhir, itu aku udah nggak bisa lagi minum susu biasa, misalnya susu yang 2% pun nggak bisa gitu, karena aku langsung mulus-mulus gitu. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu aku mulai minumnya ke susu kedelai gitu. Atau common juga orang Asia, waktu mereka sudah dewasa mereka nggak bisa minum susu lagi, itu ternyata itu lumayan common di sini gitu. Itu namanya lactose intolerant. Jadi kita nggak bisa minum laktosa gitu, minuman yang ada laktosa. Jadi dan susu kedelai itu biasanya nggak ada laktosa. Anyway, balik lagi ke soal dulu aku gimana cara adjusting ke makanan Amerika. Mesti diekspos sih gitu, mesti sering-sering diekspos. Dulu aku minum sereal atau makan sereal pakai susu itu tuh tiap hari ya, tiap pagi aku makan itu. Sebenarnya cara adjustingnya ya itu sih kayak diekspos aja gitu, maksudnya lebih sering diekspos gitu, jadi lama-lama terbiasa gitu kan. Oh iya, nah terus aku pagi-pagi ada kebiasaan make upan. Aku biasanya selalu nonton YouTube. Dan mau tahu apa yang aku nonton? Terus aku nonton Brownies. Jadi aku biasa nonton Brownies episode yang paling terbaru. Jadi aku ngikutin hampir tiap hari ya. Kalau misalnya ada hari yang aku lewat ya aku catch up gitu. Suka banget Brownies karena aku suka banget sama Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, sama Igun. Dan honestly Wendy Cagur aku baru taunya dari sini, dari Brownies, and I think he's really funny, so I like him too now. Nah selain Brownies, aku juga kadang aku nonton Beams Aryo, karena kan Brownies nggak setiap episodenya lucu. Kalau lagi ada episode Brownies yang nggak lucu atau yang sedih, aku biasanya nonton Beams Aryo karena ini kan tentang anjing-anjingnya dia ya, dan aku suka banget sama anjing, so I always think it's really cute. Jadi it always makes me happy, either Beams Aryo atau yang Triple S Life. Aku suka banget nonton anjing-anjing gitu, kayak aku selalu kayak happy gitu. Oke guys, itu aja untuk video hari ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, give it a thumbs up. Aku nanti akan post video-video lain tentang makanan-makanan di Amerika yang mungkin bukan cuma makanan Amerika, ada makanan dari budaya lain juga. Jadi stay tune ya, jangan lupa bel notifikasinya dinyalain. Oh iya, juga jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, and as always like and comment on this video and share, and I will see you guys in the next video. Bye.